Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'matil iman, alhamdulillah ala ni'matil Islam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammad ibn Abdillah balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tahul yaqin. Wa laqad qala azza min qail ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jal atas nikmat yang senantiasa dikaruniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan, dan nikmat waktu luang, serta nikmat kita bisa dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di salah satu tempat di antara tempat-tempat yang Allah cintai di muka bumi ini. Mudah-mudahan pertemuan kita menghadirkan keberkahan dari Allah Azza wa Jal, dan mudah-mudahan selesainya kita mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jal. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullah jami'an. Sebagaimana kita ketahui, di akhir sekarang ini, yang mana termasuk daripada kekurangan yang menimpa kaum muslimin, mereka lebih mengerti kepada perkataan-perkataan orang di zaman sekarang. Bahkan tidak sedikit, banyak sekali orang-orang mengutipkan perkataan zaman sekarang. Padahal kalau kita melihat bahwa apa yang disampaikan sekarang itu sudah pernah disampaikan, bahwa dan perkataan yang telah lalu, perkataannya lebih indah, perkataannya singkat, perkataannya mudah difahami, dan perkataannya mudah nembus ke dalam kalbu dan jiwa kita semuanya. Dan ini menunjukkan bahwasannya perkataan para pendahulu kita di kalangan salafun saleh, generasi-generasi yang terbaik, yang mendapatkan sebuah pujian dari Allah Azza wa Jal. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah Azza wa Jal. Perkataan yang di mana mereka mengutipkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah dikenal dengan jawami'ul kalim. Rasulullah dikenal perkataannya dengan jawami'ul kalim, perkataan yang singkat tetapi padat akan makna yang terkandung di dalamnya. Berbeda mungkin dengan perkataan-perkataan yang kita dengarkan di zaman sekarang, yang dimana perkataannya
mungkin sulit untuk masuk ke dalam kalbu dan jiwa kita. Oleh karena itu, ada seorang anak ketika dia ikut hadir kajian bersama orang tuanya, dia mengatakan kepada bapaknya, "Wahai ayahanda, aku sering mendengarkan perkataan-perkataan di kalangan manusia. Akan tetapi ketika aku mendengarkan perkataan engkau dan manusia mendengarkan perkataan engkau, di sana orang-orang pada menangis." Kemudian apa kata seorang ayah? Mengatakan, "Ya bunayya," perkataan yang luar biasa dari seorang ayah kepada anaknya. "Ya bunayya, inna naihatas sakla laisat kan naihatil mustajarah." Sebuah tangisan yang hadir ketika dia mendengarkan sebuah perkataan yang datangnya dari kalbu berbeda dengan sebuah tangisan yang dibuat-buat. Tangisan yang sekedar dia itu berusaha untuk nangis karena orang nangis. Dia hanya ikut-ikutan saja. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an, mari kita sejenak bersama sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, petuah-petuah yang sangat luar biasa banyaknya, wasiat-wasiat yang beliau sampaikan kepada orang-orang yang ada, nasihat-nasihat emas yang keluar dari lisannya, semuanya singkat, padat, dan penuh dengan makna yang sangat luar biasa. Sampai-sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memberikan pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu terkait dengan bacaan-bacaan Al-Quran yang dikumandangkan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Man sarrahu an yaqra'al Qur'ana ghaddan tariya kama unzila falyaqra' ala qira'ati ibni ummi abdin." Barang siapa yang senang untuk membaca Al-Quran sebagaimana Al-Quran diturunkan, maka hendak dia membaca apa yang dibaca oleh Ibnu Ummi Abdin, yaitu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberikan pujian kepada Abdullah ibn Mas'ud. Disebutkan bahwasannya Abdullah ibn Mas'ud ini wi'aul ilmi, sebuah wadah yang penuh dengan ilmu. Itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Saking dekatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam menawarkan untuk minta apa saja, sampaikan, pasti akan diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan, Allahumma inni as'aluka imanan la yartad. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau keimanan yang tidak akan pernah pudar, keimanan yang tidak akan pernah hilang, wa na'iman la yanfad, dan kenikmatan yang tidak pernah sirna. Dan terakhir, wa murafaqatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghurafil jannah. Ingin nemani Nabi sebagaimana beliau hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, berkhidmah kepada Nabi. Maka ketika beliau pun ditawari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mintanya untuk tetap dekat dengan Nabi. Tidak minta yang macam-macam, minta bersama Rasulullah di surga kelak. Itu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'a. Di antara petuah, nasihat emas, wasiat-wasiat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang pertama terkait dengan anjuran kita untuk tadabbur Al-Quran, yang dimana Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu mengatakan, la tansiruhu nasrad daqli wala tahudduhu hadda syi'ri, qifu 'inda ajaibihi wa harriqu bihi alqulub wala yakunu hamma ahadikum akhir surah. Dan itu dinukilkan oleh al-Imam Al-Ajuri dalam Akhlaq Hamalatil Quran. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu memberikan sebuah petuah kepada kita, wejangan kepada kita, yang disebutkan la tansiru nasrad daqli. Jangan kalian ketika membaca Al-Quran itu cepat tanpa ada tadabbur, cepat bacaannya. Misalnya dengan satu napas, sekali napas aja masih ada sisa, saking cepatnya. Baru bismillah langsung waladhdallin, ya. Itu bisanya orang-orang khusus itu. Saya yakin di sini pada nggak bisa itu, ya. Dengan setengah napas, ya. Ada tadabbur, tanpa ada tadabbur. Kemudian juga disebutkan kata beliau radhiyallahu taala anhu, seperti dia membaca syair, cepat juga. Ya, jangan. Akan tetapi kifu 'inda ajaibihi. Ya. Maka berhentilah ketika kita mendapatkan sebuah keajaiban-keajaiban yang ada di dalam Al-Quran yang kita baca. Maka dianjurkan ketika kita membaca Al-Quran, paling tidak kita ini tahu apa yang kita baca, tidak mengejar target, tidak ngejar setoran. Apa yang kita baca tahu artinya, minimalnya tahu artinya.
wala yaqu wa harriqu bihil qulub, dan bacaan yang kita baca ini usahakan untuk bisa menggetarkan kalbu kita. Dan jangan cuma hanya apa yang kita baca hanya target di akhir. Oh, pokoknya saya hari ini baca 1 juz. Target. Ya. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menganjurkan untuk senantiasa bertadabbur, bukan hanya sekedar dia selesai sampai surat ini, surat itu dan lain sebagainya. Akan tetapi dia ingat bahwasannya di dalam Al-Qur'an ada keajaiban-keajaiban yang sangat luar biasa. Ketika kita membaca afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at, ayat-ayat yang mengajak kita untuk ta'ammul bil ayah al-kauniyah, ayat yang mengajak kita untuk mentadabburi, merenungi ayat-ayat kauniyah yang bersifat alam semesta. Karena itu akan menghadirkan sebuah keimanan, penambahan keimanan ke dalam kalbu kita semuanya. Dan kita akan lebih rindu, kita akan lebih lezat, lebih nikmat ketika membaca Al-Quran tersebut. Ketika kita membaca Al-Quran bitadabbur. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu terkait dengan bahaya ketenaran. Siapa yang enggak pengen tenar? Siapa yang enggak ingin dikenal? Setiap kita pasti ingin dikenal. Tapi ketika seorang tiba-tiba dikenal dan dia tidak ada keinginan untuk dikenal, maka ini merupakan busyra, merupakan kabar gembira dari Allah Azza wa Jalla. Beliau menyampaikan sebuah perkataan, "Lau ta'lamuna dhunubi ma wati'a aqabi isnan walahistum at-turaba ala ra'si lawaditu anna allaha ghafara li dhanban min dunubi wa inni du'itu Abdullah ibn Rausah." Ini saking gak mau dikenal nih Abdullah bin Mas'ud ini. Beliau menggambarkan bagaimana beliau itu menyampaikan, kalau kalian mengetahui dosa-dosaku, kata Abdullah bin Mas'ud, maka tidak ada orang yang senantiasa dia itu berjalan di belakangku. Kenapa? Karena dia tahu dosa yang aku lakukan, dosa-dosaku yang aku perbuat. Dan sungguh kalian akan melemparkan pasir ke kepalaku. Kemudian beliau mengatakan, lawaditu, aku berharap Allah Azza wa Jal mengampuni satu dosa di antara dosa-dosaku, walaupun aku harus dipanggil Abdullah ibn Rausah. Apa itu Abdullah bin Rausah? Abdullah bin Rausah itu adalah Abdullah bin anaknya Rausah. Rausah itu seperti kotoran keledai. Kalau memang itu yang nanti aku dipanggil, akan tetapi dosaku diampuni, gak masalah. Dia tidak mau untuk mencari sebuah ketenaran. Bahkan beliau radhiyallahu taala anhu menggambarkan, dosaku ini banyak.
Kalau kalian tahu, sungguh kalian tidak akan mau berjalan di belakangku. Dan harapannya adalah mendapatkan ampunan. Satu dosa saja dari dosa-dosa yang aku lakukan. Itu ketawaduan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Karena beliau merasakan bahwa beliau tidak suci, tidak merasa hebat, tidak merasa orang yang paling bersih, orang yang paling baik. Dan begitulah para ulama salaf. Dan itu juga diperkuat oleh seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi' rahimahullahu taala. Ketika beliau mengatakan law kana dzunubu raihatan lan taqdiru an tajlisa ma'i. Kalau seandainya dosa itu ada baunya, maka sungguh engkau tidak akan mau duduk bersamaku. Itu kata Muhammad ibn Wasi' rahimahullahu ta'ala. Kalau kalian tahu bahwasannya dosa itu, kalau seandainya dosa itu ada baunya, maka sungguh kau tidak akan mampu duduk bersamaku, kata Muhammad bin Wasi' rahimahullahu ta'ala. Dan ini menunjukkan bagaimana para generasi-generasi yang terdahulu mereka tidak suka akan ketenaran. Mungkin berbeda dengan zaman-zaman sekarang. Yang ditanya apa? Followernya berapa? Followernya berapa? Kadang mungkin kita ngelihat, oh yang nonton kita cuma hanya 1-2 orang. Ada yang 7.000, 4.000. Nah ini hati-hati nih. Ketika itu muncul dalam kalbu, ini sangat membahayakan. Dan medsos itu juga betul-betul seorang mempersiapkan diri akan apa yang ada di medsos tersebut. Ada seorang yang bernama Ibrahim ibn Adham rahimahullahu ta'ala, ketika beliau menyampaikan ma sadaqallaha abdun ahabba syuhrah. Seorang hamba tidak jujur kepada Allah ketika dia cinta akan ketenaran. Ditambah lagi oleh seorang yang bernama Bishr ibn al-Haris. Bishr al-Haris mengatakan, la a'lamu rajulan ahabba an ya'rifa an yu'rafa illa dhahaba dinuhu waftadah. Tidaklah aku mengetahui seorang yang dia itu cinta untuk dikenal, cinta untuk menjadi tenar, illa dhahaba dinuhu, kecuali akan hilanglah agamanya, waftadaha, dan Allah akan singkap keburukan yang ada pada dirinya. Maka nggak aneh ketika orang tenar itu disebut dengan apa? Naik daun. Kenapa dikatakan naik daun? Jatuhnya akan mudah. Sehingga ada bahasa bagai telur di ujung tanduk. Hati-hati, dia pasti jatuh. Dan ketika diberikan fitnah syuhrah ini, maka mungkin apa yang dia sampaikan juga mungkin tidak ikhlas lagi karena Allah Azza wa Jalla, tidak murni karena Allah Azza wa Jalla. Maka betul ketika Bishr ibn Harith, aku tidak mengetahui seorang yang dia itu ingin dikenal kecuali dia akan hilang agamanya dan dia akan Allah singkap keburukannya di hadapan manusia. Kemudian yang berikutnya adalah wasiat yang ketiga,
yang disampaikan oleh sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mengajari kita bagaimana sikap seorang mukmin akan dosa. Disebutkan dalam sebuah riwayat Al-Imam Al-Bukhari, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu menyatakan, innal mu'mina yaradu nubahu ka'annahu qa'idun tahta jabal yakhafu an yaqa'a alaihi, wa innal fajira yaradu nubahu kadhubabin marra ala anfihi fayaqulu hakadha. Di sini beliau radhiyallahu taala anhu membedakan mana seorang mukmin, mana seorang yang fajir. Seorang yang mukmin ketika dia ngelihat dosa, seakan-akan dia sedang duduk di atas puncak gunung yang paling tinggi, dan dia ngelihat ke bawah, maka dia takut, khawatir dia jatuh dari atas gunung tersebut. Karena betapa besarnya dosa tersebut. Berbeda dengan orang-orang yang fajir. Orang yang fajir, orang yang senang berbuat dosa. Orang-orang yang ketika ngelihat dosa tuh seperti ada seekor lalat hinggap di hidungnya, kemudian dia hanya mengatakan hakadha, meremehkan. Maka seorang mukmin betul-betul dia merasakan bahwasannya dosa itu sangat berbahaya. Sehingga mungkin saya ingin bertanya kepada antum semua yang ada di sini, kenapa orang itu berani berbuat dosa? Ada yang bisa jawab? Kenapa orang berani berbuat dosa? Menyepelekan akibatnya. Taib, yang lain? Wah, ini kalau nggak ada hadiahnya nih ya. Yang lain? Kurang rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang lainnya? Jawaban simpel mungkin. Ya, tadi tidak salah jawabannya. Jawaban simpel karena dia masih merasa esok masih hidup. Kalau dia tahu besok tuh akan mati, gak berani dia berbuat dosa. Orang diumumkan besok mati, sholatnya luar biasa tuh. Mungkin kajian itu selama 1 hari karena besok akan mati itu semua dihadiri tuh. Bahkan kalau bisa dia pergi umroh biar mati di sana. Karena jadinya dia nggak tahu besok tuh akan mati. Karena dia merasa aman besok masih hidup, sehingga dia berbuat dosa. Masih ada yang namanya at-taswif. Pada jelas ketika Hasan Al-Basri rahimahullahu taala mengatakan iyyakum wat taswif fa inna lakal yaum lasta bighad. Hati-hati kalian terkait dengan at-taswif. Mengundur-ngundur taubat, mengundur-ngundur istighfar. Ingat, fa inna lakal yauma lasta bighad. Kamu itu jatahnya hari ini, bukan besok. Ya kalau hari ini full sampai nanti, ya, maka
Seorang ketika dia itu berbuat dosa, sejatinya dia ngerasa aman, besok masih hidup. Kemudian di samping dosa, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga mengingatkan akan syahwat yang sangat berbahaya. Yang dimana beliau mengatakan al-haqqus saqilun mari wal batilu khafifun wabi wa rubba syahwatin turisu hazanan tawila. Kata beliau terkait dengan sikap seorang mukmin, terkait dengan sikap seorang mukmin akan dosa dan syahwat, di antaranya adalah al-haqqus saqil. Yang namanya kebenaran itu berat. Kebenaran itu berat. Mariun, akan tetapi kebenaran itu akibatnya lezat dan nikmat. Wal batilu khafifun wabi. Sedangkan yang namanya kebatilan itu khafif, ringan. Akan tetapi apa kata beliau? Wabiun, menghadirkan sebuah wabah, sebuah penyakit dan akibat yang sangat buruk. Itu kebatilan. Wa rubba syahwatin turisu hazanan tawila. Betapa banyak yang namanya syahwat itu mewariskan sebuah kesedihan yang panjang. Itu syahwat. Dia tidak berpikir akan akibatnya nanti. Sing penting dia mendapatkan sebuah kesenangan. Sing penting dia enjoy. Sing penting dia merasakan nikmat sekarang. Akan tetapi dia tidak melihat bagaimana dampaknya di kemudian hari. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, wasiat yang keempat yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yaitu carilah teman yang baik. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, i'tabirun nasa bi akhdanihim fa innal mar'a la yukhadinu illa man yu'jibu. I'tabiru an-nas bi akhdanihim. Nilailah manusia, lihatlah manusia, ambillah pelajaran dari manusia bi akhdanihim, dengan teman dekatnya. Teman dekatnya siapa? Fa innal mar'ah, jatinya manusia, la yakhadin, tidaklah dia berteman, illa man yu'jibu, kecuali dengan orang-orang yang dia tuh kagum kepada orang tersebut. Tergantung dia kagumnya terkait dengan apa. Kalau kagumnya baik, alhamdulillah, fa ni'ma hadas sadiq, maka sebaik-baiknya teman adalah dia. Akan tetapi ketika dia berteman, ternyata temannya membawa sebuah dampak yang buruk, fa bi'sa hadas sadiq, seburuk-buruknya teman adalah dia. Betul ketika Nabi SAW menegaskan, ar-rajulu ala dini khalilihi falyangdur ahadukum man yakhalil. Di seorang itu tergantung kepada temannya. Maka lihat siapa yang dia temani. Maka kita harus waspada. Jangan mudah kita ini masuk grup WA yang kita tidak tahu bagaimana anggota grup tersebut. Jangan-jangan kita masuk ke grup itu menjadikan hati kita ini lebih keras. Jangan-jangan menghadirkan sebuah pemikiran yang sesat, syubhat yang berat di dalam pikiran kita. Ingat,
ketika ada sebuah pemikiran yang sesat, menyesatkan, syubhat yang kuat masuk ke dalam kalbu dan ke dalam akal kita, sulit untuk kita mencabutnya. Dan ingat, ketika kita ini berada dalam sebuah grup, jangan mudah-mudah mengeserkan sesuatu yang belum kita tasabbut akan kebenarannya. Nggak kita selektif dulu. Sekarang itu banyak orang-orang memakai suaranya siapa, ternyata tujuannya untuk menghancurkan orang tersebut. Banyak. Maka kita berhati-hati. Maka betul ketika Nabi SAW menasihati seorang datang kepada beliau, ketika beliau dimintai nasihat oleh seorang yang datang tersebut. Di antara nasihat baginda Rasulullah SAW kepada orang yang datang itu, fa idza takallamta fala tatakallam ta'diru minhu ghadan. Ketika kau berbicara, jangan kau berbicara yang kemudian hari kamu minta udzur akan ungkapan yang kamu katakan tadi. Maka seorang ketika berbicara betul-betul dia harus melihat akibat apa yang dia katakan, akibat apa yang dia ucapkan, sehingga dia tidak mudah untuk menyampaikan revisi yang kemarin. Ya. Kecuali kalau memang itu kesalahan tersebut karena memang manusia tidak lepas daripada sebuah kesalahan dan kesalahan tersebut ternyata tanpa dia sadari. Itu lain lagi. Berbeda dengan sebuah kesalahan yang dimana dia buat. Itu hal yang sangat berbahaya. Kemudian wasiat yang kelima yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau menyampaikan kepada kita untuk fokus kepada perkara akhirat. Jangan sampai kita terlena dengan perkara-perkara duniawi. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? Man talabad dunya adarra bil akhirati wa man talabal akhirata adarra bid dunya fa adirru bil fani lil baqi. Kata beliau, disampaikan man talabad dunya adarra bil akhirati. Barang siapa yang dia itu hidup di dunia hanya sekedar mencari kepentingan duniawi, maka menghadirkan kemadharatan di akhirat. Dia nggak peduli, sing penting dunia saya genggam, sing penting dunia saya raih, sing penting dunia saya gapai, bagaimanapun caranya saya lakukan, sing penting tujuannya. Maka kita lihat tidak sedikit orang yang menghalalkan segala macam cara untuk menggapai sebuah tujuan. Sehingga mereka mengatakan al-ghayatu barirul wasilah. Yang penting tujuan. Sehingga menghalalkan segala macam cara. Sehingga Syekh Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullahu taala membenarkan apa yang dia sampaikan itu dengan sebuah perkataan. Tadi perkataan yang salah dibenarkan dengan mengatakan al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak boleh menghalalkan segala macam cara. Diperbaiki. Tadi pernyataan salah, keliru. Yang benar seperti ini. Ya. Tidak disebabkan karena sebuah kedudukan, apapun dia lakukan ini tidak benar. Maka betul ketika Nabi SAW menyampaikan, sayati zaman la yubalil mar'u min aina akhadal mala amin halalin aw min haram.
Akan hadir sebuah masa, sebuah zaman ketika orang ini nggak peduli dari mana dia dapatkan tuh dunianya, dari mana dia dapatkan tuh hartanya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram, nggak peduli. Sekarang sudah banyak apa tidak? Sudah banyak. Maka ketika orang lebih fokus kepada namanya dunia, maka akan bermadarat kepada akhiratnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, sehingga ada seorang ulama mengatakan bahwasanya dunia dan akhirat itu seperti dua istri yang saling cemburu. Dua istri yang saling cemburu dan sulit untuk bersatu padu. Kalau dua-duanya saling cemburu sudah nggak bisa didudukkan, ya, kecuali kalau memahami satu dan yang lainnya. Dunia dan akhirat tidak akan pernah ketemu. Pasti salah satunya akan menghadirkan sebuah kemadaratan. Kemudian wasiat yang keenam yang disampaikan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Beliau menggambarkan hati ini seperti bejana. Kata beliau radhiyallahu taala anhu, "Innama hadhil qulub aw'iyatun fashghiluha bil Qur'an wa la tashghaluha bi ghairihi." Jadi hati ini seperti wadah bejana. Maka sibukkan hati ini dengan Al-Qur'an. Jangan sibukkan hati ini dengan selain daripada Al-Quran. Sampai para ulama menjelaskan dalam sebuah perkataan, kullu ina'in bima fihi yamdah. Jadi sebuah bejana, semua bejana, ya, atau setiap bejana, ya, yang keluar isinya, yang keluar adalah isinya. Ini ada gelas. Kira-kira ketika kita ini kan yang keluar apa? Apa yang di dalam di sini? Maka ketika seorang dia menerima apa saja, ya, selain apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya, dia masuk, yang penting masuk, ya, maka yang akan terjadi apa? Yang akan terjadi sesuatu gejolak dalam hati. Maka hati-hati. Jadi hati ini adalah seperti bejana. Jangan sampai hati diisi dengan hal-hal yang tidak benar atau hal-hal yang batil. Maka sibukkanlah kita dengan Al-Quran, Al-Quranul Karim. Kemudian yang berikutnya, yang ketujuh, kata beliau radhiyallahu taala anhu terkait dengan urgensi akan salat. Kata beliau, ma dumta fi salatin fa anta tuqri'u babal malik wa man yuqri'u babal malik yuftah lahu. Selama engkau dalam kondisi salat, fa anta tuqri'u babal malik, engkau ini sedang apa? Sedang mengetuk pintu seorang raja. Wa man yuqri'u babal malik yuftahlah. Ketika seorang membuka pintu raja pasti akan dibukakan untuknya. Maka ketika kita sholat, hilangkan segala macam apapun juga yang bisa menyibukkan kita ketika sholat. Rasulullah SAW memberikan wasiat kepada orang yang datang untuk meminta wasiat, meminta nasihat kepada beliau dengan menyatakan, idza qumta ila shalah fasalli ka'annaka salata muwaddi'in. Ketika kau mendirikan salat, maka jadikanlah salat ini salat yang terakhir. Salat yang terakhir. Kemudian yang berikutnya adalah
Kata beliau radhiyallahu taala anhu, wasiat yang ke-8 yaitu kaidah di dalam menerima ilmu, agar kita tidak sembarangan dalam menerima ilmu. Apa kata beliau radhiyallahu taala anhu? Disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah, la yazalun nas bi khairin ma akhadul ilma an akabirhim fa idza akhadhuhu min asaghirihim wa syirarihim halaku. Manusia senantiasa berada di dalam kebaikan ma akhadul ilma an akabirhim, ketika dia mendapatkan ilmu, memperoleh ilmu dari akabir. Siapa itu akabir? Para ulama yang terkemuka, orang-orang yang bisa dipercaya akan keilmuannya. Akan tetapi ketika dia mengambil ilmu an asaghirihim min ahlil bid'ah, orang-orang senantiasa mengadakan perkara-perkara baru dalam masalah agama, orang-orang yang tidak jelas dia belajarnya di mana, maka halak, dia akan binasa. Ini bahaya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, min asrati sa'ah an yultamasal ilma indal asaghir. Di antara tanda hari kiamat ketika orang mencari ilmu dari orang yang apa? Ahli bid'ah, orang yang enggak jelas keilmuannya. Maka hati-hati. Jangan mudah kita mengatakan ambil baiknya, buang buruknya. Kalau itu orang-orang yang bisa nyerap. Berapa banyak yang namanya syubhat itu enak untuk kita ambil. Maka hati-hati terkait dengan sebuah pernyataan apa? Ambil baiknya, buang buruknya. Sampai-sampai Muhammad ibn Sirin rahimahullahu taala beliau mengatakan, inna hadzal ilma dinun fangduru amman ta'khuduna dinakum. Sejatinya ilmu ini adalah agama, maka lihat dari mana kamu mengambil ilmu tersebut. Jadi tidak sembarangan kita ini mengambil ilmu, ya, tidak serampangan. Karena itu berbekas kepada amaliyah yang kita lakukan. Jamaah rahimani wa rahimakumullah wa hafidhakumullahu jami'an. Kemudian mungkin yang terakhir daripada nasihat yang disampaikan oleh Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang dimana merupakan sebuah gambaran ketika beliau hendak wafat, ketika beliau sakit. Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu datang mengunjunginya, kemudian ditanya oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, mimma tashtaqi, apa yang kau keluhkan sekarang? Lagi sakit. Mungkin kalau kita jawabannya yang dikeluhkan adalah apa? Badanku sakit, kakiku sakit. Tapi Abdullah bin Mas'ud mengatakan dunubi, yang aku keluhkan sekarang adalah dunubi, dosa-dosaku. Kemudian bertanya lagi Utsman bin Affan, fama tashtahi, sekarang apa yang kamu inginkan? Apa kata Abdullah bin Mas'ud? Rahmatu Rabbi, kasih sayang Tuhanku, kasih sayang Rabbku, rahmat Rabbku, itu yang aku inginkan. Kemudian ditanya lagi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, ala amuru laka bit tabib, maukah aku hadirkan untukmu seorang dokter? Qala at-tabib amradani, tabib ini akan menyebabkan aku lebih sakit. Kemudian
mengatakan, kata Utsman bin Affan, ala amuru laka bi ata, atau mungkin aku hadirkan sesuatu yang kamu inginkan. La hajatali fihi, aku nggak butuh itu semuanya. Jadi yang dibutuhkan apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Azza wa Jalla yang dibutuhkan oleh Abdullah bin Mas'ud ketika beliau hendak meninggal dunia. Yang beliau khawatirkan adalah dosa-dosa beliau radhiyallahu taala anhu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini diantara nasihat-nasihat dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Dan sebelum saya tutup, ada sebuah perkataan yang sangat indah untuk kita semuanya terhindar dari yang namanya gurur, yang namanya sesuatu yang keyakinan terlalu berlebihan sehingga kita merasa aman dari hal-hal yang bisa menjatuhkan kita. Apa kata beliau? Innal ahya lam ta'man minal fitan. Sejatinya orang yang hidup tidak akan pernah bisa lepas dari fitnah. Maka senantiasa kita memohon kepada Allah setiap apa yang kita lakukan. Kita meminta dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla atas apa yang kita perbuat. Mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita, dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan keistiqomahan kepada kita. Mudah-mudahan pertemuan kita diberikan keberkahan dan diberikan pengampunan dosa dari Allah Azza wa Jalla. Wallahu taala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.